Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Baik, ketua kelasnya dipimpin terlebih dahulu. Baik, sebelumnya kita absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak masuk pada hari ini? Alhamdulillah masuk semua. Baik, di sini kita akan dengan pembelajaran akidah halak. Ya, pada hari ini kita akan bahas dua bab, yaitu bab 5 dan bab 6. Dan pada materi pada hari ini adab terhadap lingkungan, yaitu binatang dan tumbuhan di tempat umum dan jalan. Dan kisah keteladanan sahabat Utsman bin Affan dan radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib. Sebelumnya sudah dipelajari apa belum materinya? Alhamdulillah. Baik, kita lanjut langsung ke materinya. Satu, yaitu dalil adab terhadap lingkungan binatang dan tumbuhan dan tempat umum jalan. Pengertian adab, menurut adik-adik, adab itu apa? Coba Rehan. Oh, benar sekali. Adab adalah kesopanan dan kebaikan dan kehalusan dan budi pekerti. Dan lingkungan adalah gabungan atau perpaduan antara kondisi fisik yang mencukup sumber daya alam dan seperti tanah, air, energi dan surya dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah adab terhadap lingkungan. Melarang atau merusak mencermat lingkungan. Contohnya seperti membuang sampah sembarangan, menebang pohon. Dan yang kedua menjaga kebersihan. Nah, kan tadi kan melarang, kita sama aja. Kita menjaga kebersihan supaya lingkungan kita bersih, wangi, dan tidak dicemari oleh kotoran-kotoran yang mengganggu aktivitas tersebut, supaya udaranya tetap sejuk dan lain sebagainya. Dan yang ketiga menganjurkan menghidupkan lahan mati. Contoh menghidupkan lahan mati seperti kita misalnya ada tanah kosong, kita sebagai manusia kita menanam pohon tersebut di lahan tersebut supaya apa? Supaya tidak kosong lahannya, supaya ada penghijauan. Dan yang kelima adalah hewan. Hewan juga membutuhkan makan. Nah, kita sebagai manusia memberikan makanan kepada hewan-hewan liar di jalanan, contohnya seperti kucing, ayam, dan sebagainya. Dan yang kedua memberikan kasih sayang kepada hewan. Di sini siapa yang mempunyai peliharaan hewan? Oh, Rehan mempunyai hewan apa? Hewan kucing. Oh, dikasih sayang apa tidak? Nah, iya. Tapi kalau ketemu hewan liar di luar, kita juga harus kasih sayang adanya, ngasih makan dan kasih minum. Hikmah beradab Islam kepada lingkungan, binatang dan tumbuhan tempat umum. Hikmahnya apa? Membuat nyaman hewan saat hendak menyembelihnya. Contohnya seperti hewan kurban. Kita membuat nyaman tersebut. Dan yang kedua tidak menyiksa hewan. Dan kalau kita mengkorbankan contohnya sapi, jangan menyiksa dia, membuat dia nyaman terlebih dahulu supaya tidak dan yang kedua tidak membuang hajat di pohon karena dilarang, karena sudah ada tempat WC umum, masa masih tetap buang hajat di tempat lain. Jangan tidak merusak dan menebang pohon sembarangan. Contohnya seperti menebang pohon di hutan, itu akan mengakibatkan tanah longsor. Mungkin dari materi adab yang ditanyakan? Oh, alhamdulillah. Sudah paham semua ya, nggih? Alhamdulillah. Lanjut, kita maju langsung ke bab selanjutnya, yaitu kisah keteladanan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Siapa yang tahu Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi yang keberapa? Cepat, betul sekali. Utsman bin Affan adalah
khalifah atau sahabat Nabi atau khalifah yang ketiga dari Rasulullah yang menggantikan Umar bin Khattab, di mana Utsman bin Affan ini memiliki akhlakul atau akhlak yang baik dan lemah lembut ke siapapun, dia tidak membedakan siapapun. Dan Utsman bin Affan ini dijuluki sebagai Zur Nurain, yang artinya memiliki dua cahaya. Kenapa dia memiliki dua cahaya? Karena Utsman bin Affan ini adalah menikahi putrinya Nabi, yaitu Ruqyah dan Ummul Kulsum. Jadi Utsman bin Affan ini menikahi dua putrinya Rasulullah. Dan yang selanjutnya adalah kisah-kisah keteladanan yang patut kita, yaitu berakhlak karimah, di mana Utsman bin Affan ini sejak kecil sudah mempunyai akhlak karimah yang sangat luar biasa, dan patut kita contoh akhlaknya Utsman bin Affan walaupun tidak seperti beliau. Sopan dan santun dan lemah lembut. Contohnya seperti apa? Sopan saat datang ke kantor guru atau saat guru lewat kita harus sopan, lemah lembut dalam berbicara. Dan Utsman bin Affan adalah sikap sopan santun beliau adalah lemah lembut, hampir tidak miliki oleh setiap orang, namun lebihnya sopan santun lemah lembut lahir dan batin yang saat tertentu sangat diperlukan. Contohnya Utsman bin Affan sangat sopan santun dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, peduli kepada kaum lemah. Contohnya Utsman bin Affan adalah memberikan hartanya sebagian untuk kaum lemah atau fakir miskin. Jadi perlu kita contoh, misalnya kita mempunyai uang lebih, kita amalkan, kita kasihkan ke orang fakir miskin. Dan yang saja dermawan. Utsman bin Affan adalah orang yang berdermawan. Dia tidak namanya biasa-biasa saja, tapi jangan luar biasa. Memiliki tanggung jawab besar. Apabila dia ditunjuk Rasulullah, pasti dia akan bertanggung jawab dalam tugas apapun. Yang saja ke kisah keteladanan Ali bin Abi Thalib, di mana Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Nabi yang keempat yang menggantikan Utsman bin Affan. Dan Ali bin Abi Thalib ini adalah menantu dari Rasulullah SAW yang menikahi siapa? Ayo, ada yang tahu? Yaitu Siti Fatimah, putri kesayangan Rasulullah SAW. Dan Ali bin Abi Thalib ini adalah dijuluki sebagai singanya Allah. Kenapa disebut dengan singanya Allah? Karena dia sangat pemberani. Contohnya seperti hijrah Nabi Muhammad. Pada suatu saat Rasulullah dikepung di rumahnya oleh kafir Quraisy. Di situ terdapat ada Abu Bakar, Ali, dan sahabat lainnya. Dan Rasulullah menyuruh Ali untuk menggantikan di tempat tidurnya. Tanpa ragu, Ali pun menggantikannya di tempat tersebut, dan Rasulullah bisa bersama Abu Bakar secara diam-diam. Dan Ali bin Abi Thalib ini adalah memiliki akhlak yang mulia, dan dia dijuluki sebagai singanya Allah dan bapaknya para ilmu. Kisah teladanan yaitu berbudi pekerti luhur dan cerdas dan ahli ilmu. Kenapa Ali bin Abi Thalib ini disebut cerdas dan ahli ilmu? Karena yang mendidik atau dia mencari ilmu langsung digurui oleh Rasulullah SAW. Maka Ali bin Abi Thalib adalah bapaknya para ilmu. Jadi jangan dilakukan lagi ilmu yang telah diturunkan Rasulullah kepada Ali bin Thalib. Dan yang bijaksana mengambil keputusan.
pemberani, karena dia disebut sebagai singgahnya Allah. Dia sebagai pemberani, dia tanpa ada rasa takut demi membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dia mati, insya Allah dia selalu masuk surganya Allah, karena dia sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tegas dan bertanggung jawab. Tegas dan bertanggung jawab. Beliau selalu bersemangat dalam menegakkan kebenaran yang hasilnya sangat maksimal. Tegas dan bertanggung jawab. Yaitu sederhana dan rendah hati, dimana walaupun dia bapaknya para ahli ilmu, dia sebagai sahabat Nabi, dia selalu rendah hati kepada kaum atau pada sahabat Nabi yang lainnya. Dia selalu memberikan ilmu yang telah diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sederhana, dia tidak pernah memamerkan kekayaannya, dan dia selalu sederhana tanpa ria dalam harta tersebut. Baik, gimana? Sudah jelas semuanya, adik-adik? Alhamdulillah. Baik, sekarang adik-adik membuka bukunya sekarang. Saya akan memberikan soal 5 soal. Baik. Soal yang pertama. Bagaimana kita menjaga lingkungan supaya tidak kotor atau dicemari. Dan yang kedua adalah bagaimana kita menghidupkan lahan mati. Dan yang ketiga adalah Utsman dan Ali bin Abi Thalib adalah siapanya Nabi. Dan yang keempat, Utsman bin Affan dijuluki sebagai apa? Dan yang kelima, Ali bin Abi Thalib adalah sangat pemberani, maka jadi disebut apa? Baik, waktunya 15 menit dari sekarang. Alhamdulillah sudah semua. Silakan dikumpulkan ketua kelasnya. Baik. Mungkin pada hari ini materi yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Semoga adik-adik bisa memahami bagaimana kisah keteladanan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib yang perlu kita contohkan di sehari-harinya, dan juga ada adab terhadap lingkungan dan hewan di tempat pembelajaran di jalan. Mungkin pertemuan pada hari ini cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Kita akan bertemu di minggu depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.